bagaimana akses dari pembimbing untuk melihat pelaksanaan lomba ini, apakah ada TV atau apa monitor seperti yang di Surabaya dulu? Gimana, Oke, Pak? baik Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pembimbing itu malah mungkin bisa ada di dalam area lomba, Pak. Di dalam area lomba karena yang bagi yang mendaftar volunteer juri. Bagi yang mendaftar volunteer juri, itu nanti akan ada di area dalam sini. Karena kita sama-sama menjadi juri di bawah koordinator tim juri. Di bawah koordinator tim juri. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin sama-sama kita belajar dan nanti bagi volunteer juri akan saya berikan ini Bapak Ibu. Berikan akun penilaian yang akan digunakan untuk menilai lomba sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk menilai adik-adik kita yang sedang latihan. Bagi yang mendaftar. Kalau yang enggak ya enggak perlu saya kira. Gitu. Nanti akan saya buatkan akun jadi Bapak Ibu pembimbing bisa mengakses akun tersebut untuk mendampingi anaknya di dalam proses latihan sehingga bisa mengkoreksi secara detail, memberikan penguatan-penguatan di mana area yang kurang dari anaknya. Gitu. Oke, nanti akan kita ceritakan di akhir, Bapak Ibu. Ya Sama seperti satu lagi, Pak. ya silakan. Kita ini yang dari kampung ini, Pak, dari NTB ini, orang-orang di sekolah ini uh, titip pesan untuk kita live siswa itu lomba. Jadi bagaimana, apakah bisa diizinkan kita ini live siswa kita yang sedang lomba, karena mereka juga mau nonton gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kalau itu untuk live atau tidaknya nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke panitia apakah ada sarana live atau tidak eh, lombanya itu biasanya nanti di YouTube live, Pak. Tapi saya kira kalau untuk Bapak bisa secara khusus nyuting anaknya, silahkan. Menurut saya silahkan. Tapi nggak usah ada operator di situ, hanya ditengok-tengok aja ketika apakah baterainya habis atau tidak. Silahkan, Pak, untuk dokumentasi sekolah live. Nah, tapi mungkin dari panitia itu nanti eh apa namanya? Itu akan secara keseluruhan mungkin, bukan khusus di booth Bapak-bapak. Oke. Kalau saya dari tim juri silahkan saja karena memang lomba ini adalah sebagai sumber pembelajaran. Jadi sayang sekali kalau lomba cuma sekedar lomba, kalah menang, tahun depannya nggak improve karena tidak ada hal yang bisa dipelajari. Oke. Dengan adanya aturan-aturan tentu saja Pak nanti. Oke. Oke Pak Muhid. Ini Ya, Pak. Pak Terima Adam. kasih, Pak. Ada Pak Adam. Ya, Oke. terima kasih, Pak. Oke. Baik. Pak, izin Pak Ya bertanya. silakan. Eh, saya mau bertanya Pak terkait dengan standing trainer. Ini saya Ya, lihat kan ada box panel. betul. Ini sudah disediakan apa kita bawa dari eh, sekolah masing-masing Pak? Ini dari mana ya? Saya dari Bali Pak, sebagai Oke. pembimbing ya. Dari Bali. Jadi sesuai dengan deskripsi teknis gini, baik dan MTP yang disediakan ini kita bahas. Oke. Jadi yang disediakan peralatan yang disiapkan panitia, refrigeration and air conditioning, ini daftar kebutuhan alat lomba yang disiapkan panitia adalah standing trainer, cooling and heating system. Sesuai dengan drawing 20 unit jadi masing-masing nanti di atas mejanya, di atas mejanya sudah ada ini nih. Ini nih. Ini. Sudah ada ini tetapi kita lihat kemudian ice ring coil ini kayaknya bikin sendiri deh. Ini ada kesalahan, mohon dikoreksi. Ice ring coil. Oh sebentar nanti akan di itu lagi. Mungkin sekalian di dalam peminjaman. Berarti nanti markingnya akan berubah. Kemudian condensing unit itu terdiri dari kompresor, kondensor, kemudian fan, itu terdiri dari 20 unit.
juga sudah akan disediakan. Kemudian brazing equipment set, asetilin, oksigen, nitrogen itu juga akan sudah disediakan di masing-masing booth-nya. Kemudian kontainer tadi yang ditanyakan oleh Pak Adam. Pak, iya, kontainer sudah disediakan. Jadi masing-masing ada dua kontainer untuk hot water container dan water chiller container. Itu sudah nanti sudah ada. Jadi kalau dilihat dari sini tadi eh Dek, apa namanya ini yang Iputu Bayu dari Bali, artinya panelnya nanti membuat sendiri. Baik, Pak. Oke, panel nanti membuat sendiri. Siap, siap. Sudah dirangkai, istilahnya itu pre-installed system. Apakah ada penilaian nanti? Ada penilaian untuk panel, tetapi itu sudah dibuat dari rumah, dari sekolah Siap, Pak. panelnya, Siap, Pak. sesuai dengan Terima kasih, gambar Pak. yang sudah disediakan di dalam deskripsi teknis maupun di kisi-kisi. Jelas ya? Siap, Pak. Jelas, Pak. Makasih, Pak ya. Sama-sama. Nah, kemudian ini adalah bahan-bahan yang disiapkan oleh panitia. Mohon ini juga dipastikan Pak Septiono ya. Siap, Pak. Oke. Jadi ini semuanya sudah ada di dalam dokumen Bapak Ibu. Ini semuanya sudah ada di dalam dokumen. Ini nanti disiapkan oleh panitia. Ini per peserta. Per peserta akan mendapatkan 23 item ini di dalam bootnya masing-masing. Oke. Kemudian nah, ini tadi pertanyaan dari Bali. Daftar kebutuhan alat lomba atau lomba keterampilan siswa yang disiapkan dan dibawa peserta. Box panel listrik. Nah, ini yang harus disiapkan oleh adik-adik sekalian dan Bapak Ibu pembimbing. Ya, jadi ada 17 item ini. 17 item. Oke, silahkan nanti dibaca di dalam MTP-nya atau di dalam deskripsi teknisnya. Oke. Sampai dengan di sini ada pertanyaan Ya, dari ya, sedikit Pak. silahkan Mungkin Pak. ya lebih diperjelas lagi tadi masih ngambang masalah ice ring coil tadi Pak. Ice ring Oke, coil itu peserta yang bawa atau kalau dari tabel ini kan disediakan oleh panitia. oke, oke, Sedangkan dalam 14 item itu yang dibawa oleh peserta tidak ada ice ring coil itu Pak. oke. Ice ring coil akan disiapkan Pak, karena Oke, ice ring coil dikasih. disiapkan. Ya, ice ring coil disiapkan, artinya nanti markingnya akan berubah. Ada perubahan di marking, di penilaian, di lembar penilaian. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Kemudian ini sudah cukup jelas ya Pak ya yang dibawa peserta. Jangan sampai nanti ada peserta yang tidak bawa karena panitia tidak menyediakan, pada akhirnya sudah jauh-jauh sampai di lokasi lomba tidak bisa kerja karena misalnya tidak bawa box panel listrik gitu. Tidak bawa box panel listrik nanti akan kesulitan. Jadi panitia juga tidak menyediakan karena itu adalah bagian dari penilaian. Jadi mohon ini betul-betul eh, di-clearkan Bapak Ibu. Mungkin dari juri lain ada tambahan Mas Kolbi dan Mas Ahmadi. Sementara belum, Bapak. Sementara belum. Oke. Pak, izin menambahkan untuk Ya, yang silakan. Orifis itu mungkin eh, 01 dan 00 Pak. Oh iya, 01 dan 00. Karena ini dari Excel kalau kita nulis double 0 jadinya 0 doang, kalau 01 satu doang. Oke, baik. Mohon di eh, koreksi Bapak Ibu untuk yang orifice ini silahkan ditambahkan 00 dan 01. Maksudnya bukan 0 dan 1 tetapi 00 dan 01 itu spesifikasinya. Oke, makasih Mas Kolbi.
Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut. Nah, ini adalah sarana dan prasarana lomba sih. Ini meja ini pengajuan kita kemarin yang akan disiapkan oleh BPTI. Nggak terlalu penting. Nanti ada kapasitas listriknya menggunakan genset 25 kVA. Kemudian ya ini urusan juri nih. Oke, Pak, sebentar Pak, ya tanya Pak. silakan Pak. Untuk yang panel tadi, Ya, itu kan sudah dirangkai ya. iya, Ya. Di alat yang bahan yang disiapkan oleh panitia, ya. itu sudah, di situ juga ada kabel, spoon kabel dan sebagainya. Itu Hmm. kan untuk kepentingan panel. Nah, eh, spesifikasinya itu kan 1,5 mm penampangnya itu. Iya, Nah, betul Pak. kemarin kita coba dengan itu, eh, apa ruangnya itu penuh gitu loh. Atau memang tetap seperti itu atau mungkin ada pertimbangan bagaimana? Terima kasih. Oke, baik Pak. Kita buat 1,5 milimeter, nggak apa-apa tuh Pak. Aduh, nggak ada contohnya sih. Eh, Nggak ada contohnya. Mungkin buat yang sudah latihan, ada fotonya silahkan di-share nanti. 1,5 nggak ada masalah Pak untuk panel. Kemudian pertanyaan kedua, yang disiapkan panitia, sebentar. Ini nanti untuk digunakan hubungan dari panel ke motor ke beban luar Pak. Kan panel itu cuma terdiri dari terminal dan komponen-komponen kontrol ya Pak ya. Nah nanti untuk bagian ke kompresornya, ke fan-nya, ke solenoidnya, itu nanti masih memerlukan kabel itu disiapkan oleh panitia. Jadi teman-teman adik-adik peserta hanya membuat panel kontrolnya aja siap pakai, panel yang siap pakai Pak. Oke, ya, Oke, oke Pak. Terima oke. kasih. Ya baut dan mur itu nanti ini yang digunakan untuk apa namanya kabel-kabel ini untuk hubungan antara panel dengan beban luar, beban yang di luar panel. Oke, ada lagi? Mohon izin Sedikit. Pak, dari Jateng ikut nimbrung soal Oke. skun kabel Pak. Oke, J, tadi di situ kan skunnya model Y ya Pak ya, berarti kan ya nggak ya, ada model tusuk atau skun model I. ya, Kayaknya kemarin di kisi-kisi apa deskripsi teknis itu ukurannya 0,75, ya. tapi kabelnya kan 1,5. Mm-mm. Nah ini nanti tak baca lagi apa saya yang salah baca karena kemarin sepertinya ya ya itu yang dialami pertanyaan yang sebelumnya tadi nggak masuk atau penuh itu kayaknya skun tusuknya itu yang kemarin speknya 0,75 di apa ya deskripsi teknis Pak. Oke, Terus ini kan skunnya cuma model Y, nggak ada oke, yang I. oke, Apa oke, memang Y semua, Pak? Terima kasih. oke. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Ismu. Jadi nanti setelah masuk ke apa namanya ke MTP kita akan review supaya nanti dari tim penanggung jawab lomba juga mudah untuk mengidentifikasi yang belum sesuai. Ya, yang belum sesuai maka kita sama-sama review nanti. Gitu ya, Pak Ismu ya. Halo? Iya siap Bapak. Oke. Oke, baik, lanjut. Silahkan Pak Yunisman SMK Negeri 3 Batam, raise hand ya. Oke, makasih Pak. Ya. Sesuai dengan ngomong Pak Andono tadi, eh panel siap ready. Maksudnya siap ready ini panel sudah dipasang komponen semua atau masih kosong? Gitu? Masih Sudah gambar, dipasang Pak. semua, Pak. Tinggal pakai. Pre-install, Pak. Orange, berarti sudah diisi semua Pak komponennya. Sudah diisi semua sesuai dengan gambar yang kita sediakan Oke, di dalam siap Pak. MTP. Jangan sampai nanti masih kosongan ya. Oh iya, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti masih kosongan, terus di bawah
untuk lomba. Jadi nanti pas mau dinilai ngerakit panel lagi nggak kebagian waktu. Jadi simpelnya gini, panel yang sudah Bapak Ibu pakai untuk latihan dan jalan bener dan sudah rapi, sudah bagus, dibawa saja. Simpelnya gitu. Jadi tadi ini, jadi semuanya ini yang di sini, yang daftar kebutuhan alat dan lomba yang disediakan dan disiapkan dan dibawa oleh peserta 1 sampai dengan 17 ini, kecuali nomor 17, Ding. 16, 17, 15, 16, 17. Itu yang sudah dipakai latihan dan jalan bener dibawa aja Pak semuanya Pak. Dibawa di box, taruh di Oke, box. tambahan lagi Pak ya. Ya, silakan Pak. Ini kan yang dibawa ini beda dengan yang udah dipasang loh Pak. Maksudnya Pak? Seperti panel, kan ada panel, Ya, ada pressure switch. iya. Ini kan cuma satu. Ah, Nah, terus ini yang dibawa ini selain yang ada dalam panel gitu ya. iya, kan di dalam panel nggak ada pressure switch Pak. Pressure switch di Oh, luar panel Pak. ya. Ya, Oke, kasih. itu komponen-komponen kontrolnya. Ya, ada lagi Pak. Jadi mungkin perlu dicatat dan digarisbawahi sekali lagi Bapak Ibu. Yang ada di sini ini silahkan yang sudah jalan bagus digunakan untuk latihan langsung dicopot di bawah saja. Misalnya panel listrik. Oh, ini udah oke nih buat latihan kemarin udah jalan bagus. Dilepas hubungan antara komponen luar panel dan panelnya itu sendiri dibawa aja. Jangan dibongkar semua, Pak. Karena begitu sampai di lokasi lomba, kita akan melakukan penilaian panelnya rapi atau tidak, komponen yang dipasang benar sesuai gambar atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau seandainya Bapak Ibu ini dibongkar, maka nanti akan kehabisan waktu karena harus merakit dulu dan tidak ada waktu yang disediakan untuk merakit panel di sana. Mohon nanti adik-adik itu dicek lagi keterangan gambarnya. Kalau di gambar itu tulisannya ada keterangan pre-install berarti panel tersebut sudah jadi, sudah dipasang duluan. Kalau misalnya ada keterangan prefabrication, berarti barang tersebut sudah dibuat dari sekolah. Begitu. Jadi mohon juga dilihat di keterangan gambar di dalam tes project atau kisi-kisi dan di dalam deskripsi teknis. Nanti kita akan bahas setelah ini. Sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu? Sedikit lagi Ya, Pak. silakan, silakan. Nah, sudah saya tanyakan juga waktu di grup, dalam grup, mungkin apakah tidak ada solusi bahwa supaya kami ini bisa seragam membawa alat dan bahan ini. Saya tawarkan di grup itu mungkin bisa kami mengumpulkan uang panitia yang menyediakan, supaya karena kami-kami yang di Indonesia Timur ini untuk alat-alat begini mungkin takutnya salah komponen atau tidak sesuai spesifikasi, dan kami harus membeli online di Jawa, datang dulu ke Indonesia Timur terus kami bawa lagi ke Jawa lagi. Oke. Jadi bolak-balik ya. Oke, baik Pak Adam. Jadi Bapak, ini tadi persepsi saya. Kalau Bapak sudah melakukan persiapan tentu saja barang-barang ini harusnya sudah ada semua. Karena latihan butuh alat ini. Gitu. Ini persepsi saya. Ya. Kalau ada permasalahan seperti itu, silahkan Bapak. Kalau saya di Indonesia pasti saya bantu, Pak. Ini kondisinya saya di luar. Jadi silahkan nanti berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi atau tim juri yang lain. Pak Kolbi, Pak Ahmadi.
Ya, Pak Kolbi dan Pak Ahmadi nanti silahkan. Pak Kolbi dan Pak Ahmadi kan ada di grup ya, ada di grup. Silahkan nanti berkoordinasi. Kalau memang mereka bersedia untuk membantu, ya nggak ada salahnya kalau memang Bapak menghadapi kesulitan itu di Indonesia Timur. Tapi kalau menurut asumsi saya bahwa ini tuh barang-barang yang digunakan untuk latihan kan, ya Pak. Berarti kalau Bapak belum punya ini belum latihan dong Pak, gitu. Iya. Nanti kalau ya terserah misalnya Bapak punya anggaran lebih, anggaran lebih, kalau males bawa latihan, tapi nanti toh masih bawa pulang lagi, gitu ya Pak ya. Ini asumsi saya kalau memang udah latihan, atau mungkin gini persoalannya Pak. Bapak menggunakan panel yang tidak standar sesuai dengan ukuran lomba untuk latihan, gitu ya. Jadi perlu yang sesuai dengan standar lomba. Permasalahannya yang nginstal nanti siapa? Kalau pas Bapak sudah ke Jakarta, Bapak harus datang lebih awal, mungkin sehari lebih awal untuk menginstal panelnya. Jangan sampai mepet juga datangnya. Pada saat technical meeting, Bapak masih nginstal sama anaknya. Itu. Ya, tapi silahkan saja nanti berkoordinasi dengan Pak Septiono, kemudian Pak Ahmadi atau Pak Kolbi, bagi yang memang jauh dan tidak tersedia di daerahnya masing-masing, supaya lomba kita sama-sama eh, apa namanya peralatannya sama semua. Kalau memang kesulitan, itu Pak Adam, makasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Izin Pak, Ya, silakan. untuk poin 4 Pak, KP15, itu bisa Ya. yang auto Pak? Soalnya punya kita cuman auto, Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Oke, makasih Pak, itu saja. Ya, oke, oke. Oke, kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan ini, Pak, izin bertanya, Pak. monggo, Pak. Eh, ini terkait yang di deskripsi teknis, Pak, terkait yang komponen prefabrication. Itu kan ada beberapa komponen yang harus disiapkan peserta. Salah satunya itu kan tadi yang di list panitia itu ada S-ring coil. Ini cuma Ya, memastikan aja, Pak. Jadi S-ring coil ada yang untuk HPG, LPG, terus untuk reduce ke TXV itu kita buat peserta apa seperti apa Pak? oke. Karena Nanti kita, di situ oke, baik, baik, Pak Novi. Jadi nanti kita akan sampai di situ bahasanya. ya, Ini dulu. Nanti pas kita apa namanya, kita membahas tentang TP, kita deskripsi teknis, kemudian eh, dokumen yang apa namanya, dokumen yang lebih update lagi adalah kisi-kisi. Terus dokumen yang lebih update lagi adalah TP. Ya, deskripsi teknis itu gambaran awal, kemudian ada kisi-kisi, nanti dokumen finalnya adalah TP final pada saat lomba. Nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi kita sama-sama mereview, mereview. Jadi seolah-olah ini tuh technical committee meeting awal. Technical Committee meeting awal itu kalau di lomba kita, di lomba eh, di atasnya nasional, di ASEAN Skill, semua pembimbing itu soal, mereview soal, kemudian menyepakati metodenya seperti apa, baru itu nanti kita lomba sehingga semuanya mendapatkan informasi yang seragam, tidak ada yang waktu lomba tolah, toleh, tolah, toleh. Oke? Oke, Pak Novi, kita sabar nggih. siap-siap. Oke, oke, baik. Nah, ini sudah. Nah, kemudian H-1 itu setelah registrasi kalau bisa kita technical meeting final dan kita akan melakukan initial marking. Nah, ini prosedur lombanya, Bapak Ibu. Pada saat habis registrasi karena waktu kita hanya sebentar, waktu kita tidak banyak, maka upayakan Bapak Ibu langsung mengikuti technical meeting di mana di sana ada penjelasan tentang alur
pelaksanaan lomba, dan initial marking. Initial marking itu apa? Initial marking adalah menilai barang-barang yang Bapak dan adik-adik bawa dari rumah. Contoh barang-barang pre-installed, barang-barang prefabrication. Jadi Bapak Ibu mohon dibuat sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin sesuai yang keterangan yang ada di marking scheme yang dinilai apa aja nih gitu. Supaya maksimal karena ini dikerjakan di rumah, apa namanya di sekolah. Jadi kalau nggak maksimal sayang nanti anaknya bagus tapi ininya hasil penilaiannya kurang, nanti selisihnya cuma sedikit, akhirnya kecewa karena kenapa itu nggak dibuat bagus ya kemarin gitu. Jadi sekali lagi untuk initial marking itu dilakukan H-1 sebelum lomba dimulai. Misalnya tadi panel. Panel itu akan dilakukan penilaian di H-1 tentang kualitas panelnya, kemudian ya semuanya sesuai dengan yang ada di marking yang sudah saya bagi. Itu adalah penilaian untuk panelnya. Jadi mohon Bapak Ibu dan adik-adik dibaca detail marking itu adalah petunjuk kerja, petunjuk yang dinilai. Saya pikir lomba ini sudah terbuka semuanya ya, terbuka jadi Bapak Ibu semuanya sudah punya gambaran apa saja target yang harus dicapai di dalam melakukan pekerjaan installation refrigeration and refrigeration system. Sampai dengan commissioningnya sudah ada di dalam marking semua. Walaupun nanti mungkin ada 30% perubahan disesuaikan dengan hasil review yang kita lakukan. Kalau misalnya hari ini kita belum bisa mereview komplit, nanti hari Sabtu atau hari Minggu depan kita akan mereview untuk mendapatkan gambaran jelas dan lengkap apa saja yang harus kita lakukan dan adik-adik lakukan sebagai kompetitor di dalam pelaksanaan lomba nantinya. Sehingga harapan kami seluruh informasi sama, sehingga nanti disparitas nilai itu menjadi kecil. Saya harapannya juara 1 dengan juara 20 misalnya. Selisihnya cuma 1 poin gitu tuh. Artinya lomba kita berhasil. Semuanya bagus semua gitu. Jadi ketat tapi sehat gitu. Persaingannya ketat tapi sehat. Oke. Untuk H-1 sudah clear ya Pak ya? Oke. Kemudian H1, H1 lomba ada pengerjaan sesuai dengan TP atau proyek uji. Di sana dibagi menjadi tas A, ya, tas A, tas B, tas C. C itu ada C1, C2, ya, C3, D, E, F, G. Ini harusnya G. Ya, di mana tas A itu adalah apa Bapak Ibu yang sudah melakukan persiapan, tas A itu pekerjaannya apa? Tugas A? Membuat kondensor, Ya, membuat kondensor. ya, membuat coil kondensor. Membuat coil kondensor itu waktunya 1 jam 30 menit. Ya. Kemudian tas B-nya Komponen positioning. komponen positioning waktunya 1 jam. Nah, nanti kalau setelah selesai komponen positioning, maka akan dilakukan marking tas B, penilaian. Nah, kalau Bapak Ibu ikut melakukan penilaian, maka ini akan cepat, tidak sampai 50 menit selesai. Misalnya semuanya ikut jadi volunteer gitu ya. Ikut jadi volunteer, maka akan misalnya 20 akan menjadi berapa tim itu? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak tim, Pak. Bisa jadi 7 tim. 7 tim, 7 tim penilaian. Kalau 7 tim penilaian, berarti penilaiannya akan lebih cepat. Dan 1 tim penilai nanti akan ada 3 orang. 3 orang. Jadi kami juri sebagai leader, yang 2 orang nanti sebagai yang sama-sama menilai. Oke. Kemudian tas C, C1 itu adalah pemipaan di bagian gas, high pressure gas line.
Artinya keluaran dari kompresor dan komponen-komponen yang ada di dalamnya sampai dengan masukan kondensor. Oke, itu waktunya 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Nah, kalau nanti selesai belum baru misalnya baru 30 menit sudah selesai, adik-adik boleh lanjut untuk mengerjakan tas C2. Tetapi pada saat waktunya habis 1 jam 40 menit, maka akan di stop dan akan dilakukan penilaian. Jadi ini segmentasi pekerjaan ini untuk mengguidance adik-adik di dalam lomba supaya bisa mengukur kecepatan kerja dan mengukur kualitas kerjanya. Oke. Terus kemudian tas C2 itu adalah hmm, high pressure liquid line. Artinya ini adalah jalur pemipaan yang C2 itu high pressure liquid line dan low pressure liquid line. Jadi jalur pemipaan keluaran kondensor sampai dengan expansion valve sampai dengan input ice ring coil. Ice ring coil atau evaporatornya. Ya, ice ring coil atau evaporatornya. Jadi selama 40 menit itu kurang lebih pemipaannya itu. Nah, kemudian tas C3 itu akan kita lakukan di H2 atau D2. Ini 40 menit juga. Ini adalah keluaran dari ice ring coil dan beserta seluruh komponen-komponennya. Ya, di sana ada yang masuk ke jalur low pressure gauge, ada yang masuk ke jalur low pressure controller di dual pressure itu dan lain sebagainya. Itu waktunya 40 menit juga. Nah, nanti setelah itu kita akan lakukan penilaian pemipaan. Selesai pemipaan, baru nanti adik-adik yang sudah selesai dinilai, semuanya secara bersama-sama akan melakukan tas D, E, F, G. Ya, di mana di situ ada pressure test, ada evacuation, ada kelistrikan, ada apa namanya? eh tes kelistrikan atau commissioning kelistrikan sampai dengan commissioning system selama 2 jam 35 menit. Makanya penting bagi adik-adik untuk lebih cepat menyelesaikan yang tas A, tas C1, C2, C3. Supaya pada waktu pengerjaan C3 itu sebetulnya sudah masuk di pekerjaan D. Gitu. Oke. Nah, kemudian setelah sampai G, di EFG artinya sudah selesai, maka kita akan melakukan marking dan langsung input marking ke CIS. Setelah input marking ke CIS sebelum dikunci, sebelum di lock marking, maka seperti biasa di referee ada appeal session atau sesi banding. Ini untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh juri sudah sesuai dengan kondisi yang tadi dilakukan penilaian. Kadang-kadang juri itu capek, salah pencet, salah input, salah marking. Karena nanti markingnya kita menggunakan handphone atau tablet. Jadi Bapak Ibu kalau memang nanti tertarik untuk menjadi eh, volunteer, volunteer juri, itu markingnya udah enak Pak. Tidak perlu nulis tapi menggunakan handphone atau yang bagi yang punya tablet menggunakan tablet. Oke, jadi kurang lebih ini jadwal kita. Nah, kemudian kita sampai jam 5 ya Bapak Ibu ya. Eh, jam 3. Berarti Siap. 45 menit lagi. 45 menit lagi kalau memang nanti nggak selesai, kita lanjut di minggu depan atau sambil lewat WhatsApp grup. Oke, sekarang kita akan buka di TP. Nah ini, Pak, mau tanya Pak, ya silakan Pak. tax B-nya 1 jam di kisi-kisi 50 menit.
Yang mana nih yang benar? Oke, kita lihat dulu ya, Pak ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Nanti kita sama-sama koreksi. Oke? Tas B itu 50 menit, bukan 1 jam. Oke. Oke. Baik, mari kita cek. Ini masih kisi-kisi judulnya. Ini kita buat test project. Nah, ini petunjuk umum sama LKS Dikmen. Artinya LKS Dikmen itu nantinya pesertanya bukan cuma SMK aja, Pak. Pendidikan menengah. Ini sudah oke. Ini udah proyek uji ya. Sudah proyek uji. Berarti ini harus proyek uji. Nanti kita ganti. Nah, tas A kita cocokkan waktunya tadi 1 jam berapa di sana? 1 jam 30 menit, Pak. Nah, di jadwal tadi, di jadwal. Sesuai. Oke, kita lihat. Saya lihat dulu. 1 jam 30 menit. Oke, sesuai. Fix ya, 1 jam 30 menit. Oke. Kemudian tas B. Tas B itu terdiri dari pemasangan komponen pada papan trainer, low pressure gauge, high pressure gauge, dual pressure controller, termasuk mendemonstrasikan dan melaporkan setting. Ini penting, perlu digarisbawahi nanti. Adik-adik perlu latihan melakukan setting. Kemudian hand valve, kemudian ducting kabel. Panelnya nanti sudah dipasang. Tapi masangnya pas hari pertama. Setelah dinilai panel dipasang. Panel, kontrol sudah terpasang terlebih dahulu. Ada H-1. Nah, itu udah dikurangi tuh. Pekerjaannya sudah dikurangi, Bapak Ibu. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa nyicil pemipaan berikutnya. Oke, alokasi waktunya 50 menit. Berarti di jadwal diganti 50 menit, bukan 1 jam. Oke. Kemudian itu sudah. Nah, kemudian adik-adik, kalau nanti di lembar dokumen ini ada peserta wajib mengisi lembar dokumen ini, ya harus diisi sendiri ya. Jangan diingatkan, juri tidak ada yang mengingatkan. Kalau tidak diisi, tapi juri akan mengurangi penilaian. Jadi kita memang desain ini supaya adik-adik aware dan mengikuti urutan kerjanya. Oke. Nah, kemudian ini setting parameter dual pressure controller harus dilakukan. Nah, ini berarti
pengisian ini dilakukan pada saat di tas B, komponen positioning. Karena di sini adanya di komponen positioning. Setting parameter dual pressure control harus dilakukan dengan menggunakan tekanan nitrogen dan disaksikan oleh juri. Ya, prosedurnya disaksikan oleh juri. Prosedurnya ada di mana? Semuanya sudah ada di marking, cukup jelas Bapak Ibu. Tinggal latihan aja. Oke. Kemudian peserta mengisi tabel hasil setting parameter berdasarkan hasil pengujian menggunakan tekanan nitrogen sesuai dengan spesifik teknis yang telah ditentukan. Lihat di deskripsi teknis atau di sini. Ini sudah lihat dual pressure control itu setting low pressure-nya, cut off-nya adalah 5K di bawah desain saturasi gitu ya. Kemudian cut in-nya itu pada 0 derajat Celcius. Nah, ini tadi yang ada pertanyaan. Ini ada perbedaan biasanya yang auto dan yang itu oke. Operasional resetnya auto dan manual. Nanti jika tipe DPC tidak ada setting cut in atau cut out semua, maka setting cut out tanpa memperhatikan nilai diferensial. Biarkan default aja. Nah, kemudian cut out untuk tekanan tinggi adalah 60 derajat Celcius, cut in-nya 50 derajat Celcius. High pressure cut out ketika condensing temperatur, ini terjemahan aja. Oke, lanjut. Nah, kemudian adik-adik ngisi di sini nih. Cut out-nya berapa, diferensialnya berapa, cut in-nya berapa. Untuk low pressure-nya. Kemudian high pressure-nya. Cut out-nya berapa. Nah, setelah pengisian, maka kalau juri menyaksikan, tidak perlu diminta juri tanda tangan. Kalau misalnya ada kesalahan, juri tidak boleh mengingatkan atau mendirect, kecuali hal yang berbahaya. Misalnya safety. Bracing dekat di selang asetilin. Potensi kena selang asetilin, juri harus menegur. Dan itu masuk deduction point safety nanti. Misalnya berpotensi merusak alat, maka juri harus mencegah karena akan merugikan. Nah, di sini nanti hal yang dinilai, adik-adik juga lihat di sini. Setting HPLP. Jadi sebetulnya lembar dokumen ini adalah petunjuk kerja semuanya. Kalau ini diikuti, insya Allah nilainya bagus. Oke. Kemudian ini komentar catatan juri. Maka setelah waktunya 50 menit, juri akan memberhentikan waktu kerja. Adik-adik sudah harus stop. Tidak ada boleh gerakan. Oke. Nah, pada saat itu maka tim juri langsung masuk ke area adik-adik untuk melakukan pengecekan. Apa yang dicek? Peralatannya rapi atau berantakan. Materialnya rapi atau berantakan. Kemudian area kerjanya bersih atau kotor. Kemudian pencegahan kontaminannya dilakukan enggak? Pipa-pipa yang masih belum ditutup atau tidak. Komponen-komponen yang terbuka ditutup atau tidak untuk mencegah kontaminan. Kemudian apakah ada kerusakan part atau material? Nah, ini juri langsung masuk begitu waktu habis. Oke. Handling gas N2 ditutup lagi enggak nitrogennya gitu. Jadi semuanya itu sebetulnya kalau adik-adik baca di sini ini adalah udah petunjuk kerja. Cukup jelas. Nah, kemudian tas C. Nah, PA sesuai enggak tadi dengan jadwal? 1 jam 40 menit. C3-nya nggak sesuai. C1. Belum sampai C3. Oh, Sesuai. oh sesuai. Sesuai ya. Kemudian C2. Sesuai. Sesuai. C3. Tidak sesuai. Sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. C3 sudah ya. Tidak sesuai. Tidak sesuai C3. C3 harusnya 50. 50 menit. Oke, berarti ngikutin yang di sini. Ya. Iya. Ngikutin yang di sini 50 menit.
Oke, yang dirubah adalah jadwalnya bukan proyek ujinya. Oke. Nah, DEFG ya, bukan DEF tadi. Berarti ngikutin sini. Ini 3 jam 30 menit. Ini. Ini kemarin pakai yang mana ya? Ini 3.30. Oke, 3 jam 30 menit. Oke. Kemudian tas D itu pressure test setelah dilakukan penilaian. Nah, kalau saya sudah selesai C3 tetapi saya mau pressure test, boleh nggak, Pak? Gitu. Tapi belum dinilai pemipaannya. Tidak boleh, kerjakan dulu yang lain. Misalnya electrical. Sampai dengan waktu tadi berapa? 1 jam, sampai dengan C3 50 menit tadi. Misalnya udah selesai nih. Ini ya. Ada low pressure suction line udah selesai. Sudah selesai. Kemudian misalnya baru 30 menit sudah selesai karena sudah nabung waktu di awal-awal. Atau baru 20 menit sudah selesai artinya masih sisa waktu 30 menit lagi. Pressure test boleh langsung dilakukan. Pressure test boleh. Kecuali ngisolasi pipa ya, karena belum dinilai pemipaannya, jadi tidak boleh diisolasi dulu, Armaflex dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah diisolasi, juri tidak akan mengambil penilaiannya. Ya, oke. Jadi kalau pressure test boleh dilakukan di area C3, kalau memang sudah selesai. Oke, sama setiap selesai itu nanti ada pengecekan semuanya. Oke, jadi silahkan Bapak Ibu dibaca ini. Kisi-kisi ini nanti kita akan terbitkan ini mungkin 2 hari menjelang lomba yang sudah kita perbaiki. Ya, oke, baik. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, sudah melakukan ini, kita melakukan pressure test and leak test. Dokumen yang harus diisi. Berarti setiap ada hijau-hijaunya tanda seru ini silahkan adik-adik lapor. Jangan melakukan dulu baru selesai baru lapor karena juri butuh untuk menyaksikan prosesnya betul atau tidak. Oke. Jadi pas mau memasang alat-alatnya, adik-adik lapor dulu. Oke. Baru proses uji tekan 50% sesuai dengan persyaratan pressure test. Nah, ini udah jelas di sini titik uji tekan, ini bukan titik, ini nilai. Nilai uji tekan harus setara dengan suhu saturasi 46 derajat Celcius. Untuk sisi tekanan tinggi dan rendah sistem. Dilakukan secara bertahap dengan memberikan tekanan 50%-nya. Nah, berarti adik-adik bisa lihat dari sini. Sini sudah ada tabel saturasi. Silahkan nanti dicek. 46 derajat itu setara dengan berapa PSIG gitu ya. Oke. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan supaya clear dulu? Ya, sedikit Pak, mungkin bisa, mohon maaf saya tanyakan, diperjelas kembali masalah tas DEF di tabel itu cuma 2 jam lebih, di soal 3 jam lebih, ini selisihnya jauh sekali nih Pak, 1 jam. Jadi Ya, yang betul mana nih Pak? baik Pak. Tadi sudah saya sampaikan, disesuaikan dengan yang ada di sini. Karena itu jadwal nyomot ke itu yang lain. Karena kemarin Bapak Ibu kalau tahu, saya diminta untuk merubah dari online, dari online ke offline itu cuma 1 malam Pak. Jadi nempel-nempel itu. Nempel lomba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi tetap yang digunakan adalah yang di proyek uji nih. Ini udah judulnya udah proyek uji. Ya Pak ya. Jadi 3 jam berapa? 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. Ya. Karena kalau cuma 2 jam
Ini tuh soal yang LKS, soal yang tulisan LKS itu, Pak. Bukan soal yang ini. Ya, itu jadwalnya. Oke. Tapi kalau Bapak latihan bisa mencapai 2 jam 30 menit ya bagus berarti, ya kan? Oke. Udah tenang kalau latihan kemarin bisa kok 2 jam 30 menit gitu. Karena ukuran waktu ini kan berdasarkan riset kita dan kita tambah kira-kira 20% dari yang bisa dilakukan gitu. Oke. Jadi clear ya Pak ya yang di tadi. Nah, kemudian setelah pressure test, nah kemudian untuk para juri kalau mereka lapor, adik-adik lapor dan juri menyaksikan prosesnya bukan bukan cuma lapor aja, tapi prosedurnya benar, silahkan ditandatangani. Kalau prosedurnya nggak benar, tetap ditandatangani, tetapi berikan komentar pressure test. Oh, terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya di sini. Oke, jadi juri wajib mengisi dokumen ini. Karena ada penilaian nanti yang basicnya adalah berdasarkan dokumen sebagai bukti bahwa adik-adik itu sudah adik-adik peserta lomba melakukan prosedur dengan benar. Kemudian tas E, ini termasuk refrigerant handling itu evakuasi atau vakum. Evakuasi atau vakum. Jadi di sini kalau yang punya micron gate silahkan dipakai. Kalau yang punya digital manifold gate silahkan dipakai. Kalau yang hanya punya analog manifold gate juga nggak apa-apa. Tapi tahun depan kalau bisa di-upgrade peralatannya jadi digital ya. Minta ke dinas atau minta ke sekolah supaya lomba ini nanti tahun depan improve lagi gitu. Oke, kemudian vakum sudah, nanti dibaca saja Pak itu. Kemudian peserta wajib mengisi sama, ini berarti lapor kalau peserta wajib mengisi ini lapor. Ada upaya vakum, ada waktu mulai vakum. Di sini ada pertanyaan nggak terkait dengan dokumen ini? Apakah masih ada kebingungan? Karena berkali-kali dari dulu lomba selalu masih bingung tentang waktu, waktu tunggu. Oke, baik saya terangkan. Jadi di sini ada kolom upaya mulai dari pressure test ya, Bapak Ibu. Mulai dari pressure test. Mulai dari pressure test di sini ada upaya uji tekan 50%. Artinya 50% dari tekanan yang setara dengan 46 derajat Celcius. Ini diwaktuin nggak Pak? Enggak. Ini hanya untuk mengetes ada kebocoran nggak di awal. Dengan menggunakan eh, busa sabun. Kalau memang tidak ada kebocoran lanjut lagi di 100%. Berarti yang setara dengan 46 derajat Celcius. 100%. Kemudian dicek lagi apakah air sabunnya tadi ada gelembung atau tidak. Nah, kalau sudah yakin tidak turun, maka baru ditulis waktu mulainya. Misalnya tadi sudah 100% di jam 2.35. Sekarang 2.35 udah 100% nih. Nah, begitu udah yakin ditunggu equilibriumnya, keseimbangannya antara tekanan tinggi dan tekanan rendah, adik-adik baru lapor. Lapor ini standing time. Berarti misalnya jam nanti yakinnya itu 2 menit setelahnya berarti jam 15.36 misalnya. Tulis 15.36. Maka 10 menit kemudian 15.46 adik-adik harus lapor lagi untuk melihat juri. Untuk memperlihatkan juri bahwa level pressernya tidak turun, jarum tekanan tingginya tidak turun, jarum tes tekanannya tidak turun yang menunjukkan tidak ada kebocoran. Itu. Nah, pas setelah lapor tadi, lapor ini waktu mulai standing time atau nunggu 10 menit, itu nitrogen dilepas dari manifold gate.
Karena kalau tidak dilepas nanti kalau turun adik-adik bisa nambah lagi, supaya tinggi lagi. Jadi juri harus memastikan bahwa nitrogen dilepas. Oke. Kemudian setelah itu adik-adik bisa melakukan proses evakuasi atau vakum. Proses evakuasi itu bisa dilakukan sambil melakukan pekerjaan yang lain-lain. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, ini bukan bukan waktu mulai menyalakan pompa vakum ya. Ya. Bahkan kalau di lomba kita, di lomba selanjutnya, kalau adik-adik nanti menang ikut lomba ASEAN Skills, di ASEAN Skills itu 1 jam pertama itu hanya untuk mengecek micron gate, proses vakum 1 jam pertama. Jadi bukan 10 menit waktu mesin vakum nyala ya. Jadi vakum bisa sambil mengerjakan electrical dan lain-lain, biarkan pompa vakum itu nyala. Nah, pompa vakum itu nyala, kemudian kalau di ASEAN itu 1 jam dilihat micron gate-nya sudah turun atau masih di atas 10.000. Kalau masih di atas 10.000 berarti nggak beres gitu ya. Nah di sini juga, jadi adik-adik nanti sambil apa namanya, sambil melakukan pekerjaan yang lain, yang termasuk di tas DEFG itu bisa paralel pekerjaannya ya. Tas DEFG bisa sambil vakum, kemudian kalau memang sudah yakin vakumnya udah oke, baru lapor lagi ke juri. Juri, saya mau lapor untuk proses memastikan vakum tidak naik. Nah, pada saat mematikan pompa vakum, itulah ditulis waktu mulai. Waktu mulai, karena sering banget ada pertanyaan ini. Ditulis waktu mulai selama 10 menit, setelah juri setelah juri melihat level vakumnya tulis waktunya, misalnya sekarang ini jam 15.40. Berarti 15.40. Adik-adik bisa lanjut pekerjaan lagi. 15.50 nanti baru lapor sama juri untuk ngecek level vakumnya. Apakah masih masih apa namanya? Masih di level vakum atau naik gitu. Kalau naik pasti disuruh ngulang lagi, kalau udah itu juri akan tanda tangan. Jadi 10 menit itu adalah waktu mulai menutup dan mematikan pompa vakum untuk memastikan bahwa sistem itu level vakumnya tidak naik. Saya kira cukup jelas di sini, supaya tidak ada pertanyaan lagi. Nah, di sini juri wajib mengisi. Nah, adik-adik pada waktu latihan perhatikan ini kalimat-kalimat di sini. Ini adalah penilaian. Insya Allah kalau lomba di kita di referee tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita terbuka semua, bahkan penilaian Bapak Ibu boleh ikut menyaksikan. Oke? Karena kita tahu bahwa lomba ini adalah tujuannya untuk sama-sama belajar kita. Kemudian charging, pengisian refrigeran. Nah ini sudah cukup jelas saya kira Bapak Ibu. Nih, ini udah cukup jelas. Lakukan pengisian awal pre-charging dengan jumlah refrigeran sesuai dengan kondisi sistem belum dioperasikan. Kalau Bapak Ibu latihannya benar dan sistem itu udah jalan bagus, maka Bapak Ibu sudah tahu sudah tahu berapa sih saya harus mengisi sistem ini gitu. Jadi pre-charging tidak diperlukan lagi, tetapi sudah pengisian final, jedet. Ya, kalau adik-adik sudah latihan beberapa kali dan tahu bahwa sistem itu udah jalan dengan isi misalnya 20 kilogram refrigeran gitu. Misalnya ya, misalnya 20 kilogram refrigeran. 1 can kurang itu. 1 can itu cuma 13 kilogram. Oke. Nah ini petunjuk sebetulnya. Nah kemudian ini
Balik lagi adik-adik, kalau ada kayak gini harus diisi. Harus lapor ke juri. Kalau nggak lapor, juri tidak akan tanda tangan ini. Dan nanti pada saat penilaian, dokumen lu kok nggak ada tanda tangannya, bocah itu nggak lapor gitu ya. Oke, ini untuk juri, juri wajib mengisi sambil observasi. Nah ini instalasi kelistrikan. Ya, ini commissioning, silahkan dibaca. Saya pikir ini udah jelas tidak ada perubahan untuk di sini nih. Nah, kemudian setelah menginstal kelistrikan sudah, maka yang dilakukan adalah komisioning kelistrikan. Ini harus disaksikan juri. Karena kalau tidak disaksikan juri nanti langsung adik-adik nggak boleh langsung menyalakan. Begitu langsung menyalakan nanti akan ini langsung dicoret walaupun adik-adik sudah mengisi ini. Karena resiko nanti akan rusak kalau salah gitu ya. Kalau juri nunggu dan kemudian nanti konslet atau jebol berarti itu bukan salah adik-adik, salah jurinya. Jadi juri harus memastikan komisioning kelistrikan ini dilakukan dengan baik dan benar. Kalau misalnya salah, harus diingatkan kalau ini. Tetapi dicatat, oh tadi dia tidak peserta A atau kompetitor A tidak paham melakukan ini dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Catat. Jangan sampai ini proses ini dibiarkan oleh juri. Kalau dibiarkan kemudian jebol nanti pada saat dinyalakan berarti bukan salah adik-adik. Tetapi kalau adik-adik nggak lapor, kemudian tiba-tiba nyalakan, kemudian pada saat dinyalakan jebol, maka yang salah adik-adik. Karena ini harus diawasi oleh juri. Oke. Nah ini. Ini silahkan nanti dicek ini satu persatu, diterapkan pada saat latihan. Jadi Pak Guru bisa berlaku sebagai jurinya dengan tools penilaian ini dan tools penilaian yang sudah saya kirim yaitu marking scheme kemarin di grup. Nah, kemudian setelah selesai maka adik-adik nunggu lapor. Sudah selesai apakah saya boleh menyalakan? Boleh. Kalau sudah nyala dan juri dan nyalanya benar maka silahkan diisi. Misalnya mulai dinyalakan itu jam 15.45 maka di sini ditulis 15.45 gitu ya misalnya. Jadi waktu pada saat sistem menyala dan juri menyatakan oke, sudah oke, silahkan ditulis waktu sistem mulai beroperasi normal. Untuk apa? Untuk keputusan sistem ini layak dinilai lembar komisioningnya atau tidak. Nah, kalau sistem baru jalan 5 menit, misalnya waktu habisnya adalah jam 15.50, tetapi baru berhasil nyala jam 15.45. Maka walaupun lembar komisioningnya terisi penuh, itu bukan representasi dari hasil commissioning system. Karena commissioning system itu setidaknya nunggu 15-20 menit. Jadi tidak akan dinilai. Gitu. Nanti nggak adil dong yang udah selesai 1 jam yang lalu dengan yang baru selesai 55 menit kemudian walaupun masih ada sisa waktu 5 menit kalau nilainya sama. Itu secara kompetisi. Tapi secara apa namanya? Secara teknis 5 menit itu belum layak data commissioning belum valid, belum layak valid gitu. Oke. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengisi sistem mulai beroperasi secara normal. Kalau juri lupa, adik-adik ngisi. Ya. Sampai di sini saya kira jelas, cukup jelas. Kemudian sistem commissioning. Nah ini silahkan. Ini tinggal baca aja. Tapi kalau ini misalnya tadi tinggal 10 menit atau 5 menit atau di bawah 15 menit, maka ini tidak akan dilakukan penilaian karena diindikasikan hafalan atau
ngawur gitu ya. Ini. Oke. Waktu pernyataan selesai. Oke. Saya kira ini sudah tidak ada perubahan. Kemudian mungkin ini nanti masih ada perubahan. Disesuaikan. Ini. Saya merahkan dulu. Ini penjelasan penilaian dan lain sebagainya sudah. Oke. Nah, kemudian ini yang perlu kita cermati. Peraturan lomba, kehadiran pada final technical meeting. Peserta wajib mengikuti final technical meeting H-1. Nah, ini supaya jelas lagi. H-1. Tidak ada pengulangan informasi yang akan disampaikan pada saat final technical meeting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan lomba. Ini bukan pada saat, setelah final technical committee meeting. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan lomba. Waktu kedatangan peserta harus hadir 15 menit sebelum waktu lomba dimulai setiap harinya. Tidak ada tambahan alokasi waktu pengerjaan untuk peserta yang terlambat. Boleh terlambat, Pak? Boleh. Saya bilang boleh terlambat, boleh. Mau terlambat 5 menit, 10 menit, 15 menit, tidak ada hukuman. 20 menit, 30 menit pun tidak apa-apa. Tetapi kami tidak akan memberikan waktu tambahan sesuai dengan keterlambatannya. Jadi dengan datang terlambat berarti sudah kehilangan waktu sepanjang keterlambatannya itu. Oke. Kemudian penggunaan alat khusus, peserta dilarang membawa special tool atau jig yang tidak umum di pasaran untuk membantu pekerjaan mereka. Kemudian pelaporan peralatan dan material. Peserta wajib melaporkan seluruh peralatan dan material yang akan digunakan kepada tim juri untuk dilakukan pengecekan dan penyortiran sebelum peralatan dan material diizinkan masuk ke area lomba. Kemudian penggunaan catatan. Selama lomba, peserta hanya boleh membawa lembar soal yang diberikan oleh juri. Catatan lain yang tidak sesuai tidak diperbolehkan. Nanti akan ngecek. Misalnya catatan urutan kerja gitu nggak boleh. Nah, kalkulator boleh, Pak. Kalkulator boleh. Adik-adik bagi yang Gen Z kesulitan untuk melakukan perhitungan, misalnya mau ngitung pipa 300 mili dikurangi 12,5 mili, bingung, silahkan pakai kalkulator biar cepat. Boleh pakai kalkulator, baca. Kalkulator diperbolehkan. Kalkulatornya jangan handphone tapi betul-betul kalkulator. Ya, kalkulator. Kalau handphone nanti bisa dipakai buat nyatet macam-macam. Oke. Kemudian kalkulator diperbolehkan. Ini kalkulator bukan aplikasi ya, bukan aplikasi dalam handphone. Nah, ini cukup jelas. Saya kira yang poin 6 silahkan nanti dibaca. Jika seluruh juri sedang melakukan penilaian dan peserta memanggil juri untuk penilaian live marking, workshop manager akan membantu juri dalam sistem antrian. Nah, ini nanti tidak berlaku kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk menjadi volunteer juri volunteer. Kemudian pembimbing dan peserta. Pembimbing dilarang memberikan instruksi langsung kepada peserta selama lomba. Kalau mau ngasih instruksi ya waktu istirahat. Boleh. Ya. Komunikasi antara peserta dan pembimbing hanya diperlukan pada waktu istirahat atau di luar alokasi waktu lomba. Ini kami akan strict. Kami akan melakukan pengawasan benar-benar terhadap ini karena Bapak Ibu
Kalau yang tidak menjadi juri volunteer boleh di sekitar area lomba. Jadi nanti kalau ada yang berusaha mengasih kode gini-gini aja, nanti kami akan memberikan waktu kepada pesertanya. Daripada dikasih kode-kode, silahkan pesertanya dibawa keluar selama 15 menit ngobrol yang sepuas-puasnya, nanti baru boleh masuk lagi setelah 15 menit gitu Bapak Ibu. Misalnya ada gitu aja, kami akan tim juri akan melakukan hal yang sama. Dek, silahkan dipanggil Bapak gurumu. Kami kasih waktu 15 menit di luar untuk ngobrol dan menerima instruksi. Tapi kami tidak akan mengganti waktu 15 menit yang hilang tadi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian komunikasi arjen. Komunikasi yang bersifat arjen antara pembimbing dan peserta hanya dapat dilakukan dengan izin dari ketua juri dan harus disaksikan oleh juri apa yang disampaikan. Misalnya ada telepon, nih Dek, kamu harus minum obat nih jam sekian gitu. Pesanan dari orang tua misalnya. Kalau enggak nanti apa pertumbuhannya terhambat gitu. Jadi minumnya harus jam 9.00. Itu urgensi. Boleh nanti sebelum jam 9.00 komunikasi dengan tim juri, tapi tim juri nanti ada yang ngikutin. Silahkan komunikasi sesuai dengan yang sesuai dengan kepentingannya. Oh, 10 menit, sorry, bukan 15 menit. Setiap bentuk komunikasi yang melanggar ketentuan akan ditindaklanjuti oleh tim juri. Pada pelanggaran pertama, juri memberikan kesempatan kepada pendamping dan peserta untuk melakukan komunikasi di luar area lomba selama 10 menit. Jika pelanggaran terjadi untuk kedua kalinya, tindakan serupa akan diberlakukan kembali. Ayo ngobrol lagi di luar kalau masih kurang. Enak toh? Enak ya, Bapak Ibu ya? Dikasih kesempatan. Kemudian, namun apabila terjadi untuk ketiga kalinya, peserta akan dikeluarkan dari sistem penilaian lomba. Jadi boleh kerja aja terus, tetapi tidak dimasukkan, nilainya tidak dimasukkan ke dalam CIS. Di dalam sistem CIS itu ada exclude kompetitor. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran ini, kita keluarkan dari sistem, tapi tetap masih kita nilai karena kita menyadari bahwa hasil penilaian itu akan dilakukan atau digunakan sebagai bahan evaluasi nanti untuk adik kelasnya dan sistem pelatihan di sekolahnya. Tetap mendapatkan nilai, tetapi misalnya nilainya tertinggi pun itu akan gugur, tidak masuk ke dalam kriteria yang ikut di kandidat di dalam perebutan mahkota juara gitu. Tapi tetap masih dapat nilai gitu ya. Peserta tetap diperkenankan menyelesaikan proyek hingga lomba berakhir, tetapi hasil pekerjaannya tidak akan dihitung dalam sistem penilaian resmi. Tetapi kalau minta penilaiannya berapa kemarin, Pak? Pasti kita kasih gitu untuk bahan evaluasi. Nah, kemudian catatan. Kalau ditemukan catatan, gitu ya, peserta yang terbukti membawa catatan atau dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan proyek dan tidak termasuk dalam materi resmi yang diizinkan oleh panitia dan juri, tetap diperkenankan melanjutkan pekerjaan hingga tuntas. Dalam kasus pelanggaran ini, tim juri akan menyelesaikan sama. Nanti dikeluarkan ya ini ya. Tim juri akan menyelesaikan rapat internal untuk mendalami peristiwa, kemudian secara resmi menginformasikan kepada pihak sekolah terkait bahwa peserta bersangkutan telah melakukan pelanggaran aturan. Sebagai konsekuensi, peserta akan dikeluarkan dari sistem penilaian umum, namun penilaian terhadap hasil pekerjaannya tetap dilakukan dan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi, serta pembelajaran internal bagi sekolah. Peserta tersebut tidak berhak memperoleh peringkat atau status resmi dalam hasil akhir lomba. Oke. Saya kira di sini sudah cukup jelas dan tegas disebutkan di dalam peraturan dan selama ini belum pernah terjadi yang kayak gitu. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi. Komunikasi yang dimaksud meliputi instruksi, arahan, atau bentuk komunikasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan peserta. Pokoknya gini-gini aja. Gitu-gitu kalau ketahuan nanti, oh silakan daripada gitu-gitu ngobrol di luar Bapak gitu ya. Nah,
Nah, ini penjelasan rasio tim juri dan peserta lomba untuk bidang RAC adalah satu tim juri untuk maksimal 5 orang peserta. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silahkan nanti di grup, di grup apa menawarkan diri untuk terlibat di dalam proses penjurian. Untuk terlibat di dalam proses penjurian, nanti bagi yang sudah mendaftar akan saya buatkan akun untuk penilaian. Jadi bisa digunakan selama 2 minggu ini untuk latihan. Untuk latihan penilaian dan detail markingnya Bapak Ibu tahu. Bisa itu. Dan penilaiannya bukan eh, paper base, tetapi penilaiannya berdasarkan pakai aplikasi base. Bisa pakai komputer, bisa pakai tablet, bisa pakai laptop, bisa pakai apa namanya, bisa pakai handphone. Nah, setelah selesai latihan, Bapak-Bapak bisa kontak saya, Pak, tolong di print outkan latihannya dalam bentuk PDF. Penilaian saya akan kirim buat evaluasi. Oke, itu itu saja kira-kira. Nah, kemudian terkait dengan gambar. Tadi pertanyaan dari Jatim. Pertanyaannya tadi apa ya, Pak Eko? Ini Pak cuma memastikan aja sih Pak, karena di gambar itu kan prefabrikasi itu kan ada coil S-ringnya itu. Kalau di form keter, eh, yang disediakan panitia kan tadi Ya, disebutkan ya. bahwa Ice coil ring coil. S-ringnya. Oke, Ya, baik. Baik, terima terima kasih kasih Pak. Pak Novi. Jadi ini udah bukan ranah kita ini, gambar-gambar ini, Pak. Nah, ini ya. Oke Pak, siap. Nah, ini kita perjelas nih. Insert. Alah, kalau buat ini waktunya kurang, Pak. Duh, mana tadi? Ini jadi nanti markingnya juga akan berubah, Pak. Ini karena di marking ada kan itu ya. Jadi teman-teman, ini nanti disediakan oleh panitia. Nggak usah bikin, ya. Provide by BPTI. Bukan prefabrication lagi. Bukan prefabrication ya, Pak Novi ya. Ya Pak. Tapi kalau Pak Novi punya, ya bawa aja, siapa tahu panitia kurang gitu. Kalau punya 5, bawa 5 ya Pak ya, hasil latihan ya. Ya, Nah, ini nggak masuk nih. Kita silang saja. Ini nggak masuk. Nah, ini. Kalau ini silahkan dibuat dari rumah ya Pak ya. Yang lain-lain selain ice ring. Nih, ukurannya bebas. Kalau ini
kayaknya nggak usah di bracing dulu yang ini, yang keempat. Karena posisinya pasti beda-beda tuh nanti. Ini. Kalau ini boleh dibuat dulu. So kalau mau dibuat di area kompetisi juga nggak apa-apa. Tapi oke, dibuat saja sih. Yang ini selain ice ring biar disediakan BPTI, Pak. Ini kapiler 1 2, adapter nitrogen, sama ini reducer untuk eh dari 3/8 ke 1/4 inch. Kemudian ini untuk TXV, tergantung Bapak Ibu TXV-nya inlet outletnya berapa ya. Ini dari inletnya. Kalau inletnya 3/8 ya ini 3/8. Tergantung TXV yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian ini nanti detail gambarnya akan dirilis pada saat H, lomba, hari H. Detailnya ini. Supaya nggak hafalan. Ya, silahkan Pak Ismu. Mohon izin bertanya Pak tentang HRC support Pak. Ya, Itu waktu pengelasannya itu harus dicepit pakai ragum atau boleh pakai kayak apa ya, jig Pak? nggak boleh Contohnya jig, Pak. seperti ini Pak. Nggak, Nah Pak. kalau HRC support ini saya jepit baru nanti saya las itu termasuk Special jig tools, ya Pak, Pak ya? itu, Pak. Iya, jig. Itu jig, Pak. Pak, lah itu Pak untuk teks A itu saya latihan kok nggak pernah cukup Pak. Jadi saya mikir-mikir kalau boleh waktunya ditambah, kalau enggak ya nanti tak mikir lagi gimana tanpa jig tapi hasilnya rapi. Terus, nah itu kan meskipun gambarnya update kan alat binding kan beda-beda sih ya Pak ya. Ada yang nanti 30 mili, ada yang 28 atau berapa. Lah berarti kalau pengelasan cuman khusus pakai ragum itu untuk semua proses ya Pak, nggak boleh ada alat lain ya Pak ya. Iya, iya. Betul. Nah, ya, terus nambah satu lagi Pak, Iya. ketika marking Pak terkait dengan penggaris Pak, kadang itu penggarisnya juri sama penggarisnya peserta itu ketika sudah mengukur lebih dari 40 cm atau apa itu selisih 1 mili lah. Apakah boleh Pak waktu marking itu pakai penggarisnya peserta Pak biar sesuai dengan pengukuran waktu buatnya Pak. Terima kasih. Ya, itu yang kedua, pertanyaan kedua tadi, penggaris, yes. Itu seharusnya, seharusnya ya pakai penggarisnya peserta memang. Oh, Seharusnya ya. pakai penggarisnya peserta. Ya, Iya. ya, itu aja sih Iya. Pak. Terima Iya. kasih Pak. Baik, baik, Pak Ismu. Ada lagi, Bapak? Pak, Iya. saya latihan las diikat pakai kawat. Apakah bisa? Nanti kalau kawatnya nggak disediakan? Nggak boleh bawa kawat sendiri. Nggak boleh, nanti diambil sama juri. Ya memang ini challenging, menantang. Nah, pada saat proses latihan itu pasti teman-teman nemu cara deh nanti. Nemu cara kira-kira di peralatan yang kemungkinan ada di situ dan nggak diambil juri apa gitu kan. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, mantap. Terus ada lagi? Ada Pak. Ya, silahkan Pak. Ya, terima kasih dari Gorontalo. Yang saya tanyakan menyangkut peralatan Pak. Iya. Karena selama ini peralatan-peralatan di samping yang manual ada juga yang sudah elektrikal. Pertanyaan saya, apakah bisa kita menggunakan peralatan yang sudah elektrikal? Seperti flaring misalnya. Ya. Flaring kan sudah ada yang elektrikal.
Barangkali itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Kembali ke semangat lomba ini Pak. Oke, makasih pertanyaannya Pak. Jadi lomba ini lomba baik itu World Skills, baik itu Asia, baik itu ASEAN, baik itu LKS nasional, baik itu LKS daerah. Sasaran utamanya adalah improvisasi, Pak. Improvisasi model pembelajaran vokasi berdasarkan kalau Bapak belajar marketing, kita sama-sama belajar marketing scheme itu, cara melatih yang efektif itu seperti ini, cara mengajari yang efektif seperti ini. Kemudian improvement peralatan. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang cepat. Kalau saya hanya menggunakan yang manual, misalnya, maka saya tidak bisa memenuhi target waktu yang dialokasikan. Maka peralatan selama itu ada di pasaran, boleh. Selama itu ada di pasaran, boleh. Artinya dengan adanya lomba ini, maka sekolah yang kemarin-kemarin kesulitan untuk mengajukan peralatan yang lebih update, itu ada alasan untuk mengajukan peralatan tersebut. Sehingga peralatan yang digunakan untuk pembelajaran, setidaknya untuk lomba berikutnya, gitu ya, itu improve. Jadi Oh, Jadi boleh Pak, boleh. Elektrik boleh. Silahkan. Bagus, saya malah senang. oke Pak. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Saya tanya Pak, Ya, silahkan. Pak ini untuk itu yang bracing area 40 lokasi, Ya, itu yang di bracing itu yang itu berupa swagging atau bracketnya Pak. oke Pak. Jadi Ini Pak. nggih. Ini berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti ada 16 titik ya Pak ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antara support atas ini dan support atas ini karena ada 8 pipa, maka di sini harus ada 16 titik bracing untuk nempelin pipa support ini. Di bawah kalau ada 2 berarti juga ada 16. Berarti 32 ya Pak ya? Siap. 32 ini ada 1, 2. 1, 2, 3, 4. 36 Pak. Di sini juga ada 2. Berarti 40. 40 titik ini harus di bracing semua. Oke. Berarti full bending ya Pak ya? Tidak Mana? ada swagging. Iya, ya, nggak ada. Full bending ini Pak. Full bending. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi? Nah itu dari Jateng udah memperlihatkan tuh hasilnya tuh. Hasil latihannya. Ada lagi Pak? Oke. Nah ini bukan prefabricated ya. Kemudian gambar berikutnya kira-kira nanti seperti ini nih. Ini kira-kira ya Pak, jangan dijadikan referensi karena anak-anak itu beda, mungkin setiap orang beda. Oke. Nah ini yang ada ukurannya, nggak ada ukurannya, hanya tengah-tengah saja nih. Ya, nih. Sesuaikan dengan di marking scheme kemarin. Nah ini skemanya, siklus refrigerasinya. Nah ini panel. Panel yang harus dirangkai oleh Bapak dan adik-adik. Nah, ini pre-wired. Pre-wired itu artinya sudah dibuat sebelum lomba, termasuk menjadi bagian salah satu di antara komponen-komponen secara keseluruhan. Posisi-posisinya seperti ini, Pak. Ya, oke. Ini. Nah, ini sudah kita sediakan tabel saturasi. Ini udah bukan kisi-kisi lagi nanti.
tes proyek. Proyek uji. Nah, ini STC-nya, setting STC 1000 atau digital temperature controller. Oke, sampai di sini ada yang perlu dibahas lagi atau masih mau mengumpulkan informasi lagi nanti Bapak Ibu? Ini nanti saya share ke grup. Saya share ke grup. Kemudian silahkan Bapak Ibu dan adik-adik cermati lagi kalau memang masih ada hal yang ambigu dan perlu diperjelas lagi. Nanti proses 2 minggu sebelum lomba ini akan kita sama-sama update dan langsung kita upload sehingga informasinya semuanya dapat, Pak. Oke, jadi silahkan. Ini pekerjaan kita bareng-bareng. Bukan hanya pekerjaan juri dan bukan rahasia, soal ini bukan rahasia. Bahkan marking pun kalau update nanti akan kita update. Silahkan raise hand DKI. Ya, Monggo. izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kesempatannya. Izin untuk panel tadi Bapak sampaikan bahwa posisinya itu harus sesuai ya, harus Betul. sama persis. Iya, Ah, iya Oke, dong. termasuk apa namanya keluaran dari kabelnya, keluaran masuk atau keluar. Coba lihat nah, di halaman 47 Pak izin. Nah ini halaman 47, 45, 46, 46, oke 47, oke itu. 47. Nah di drawingnya ini yang ada W1 sampai W6. Nah ini posisi 47, sorry 47. Ini posisi lubangnya harus sama seperti ini, posisinya persis. Ya, sebisa mungkin seperti ini. Atau, nah kalau Kalau bisa, tidak ada permasalahan teknis ya. mm-mm. Berarti kan kalau misalnya harus seperti ini kan, saya nggak tahu nih nanti untuk markingnya, untuk penilaiannya pasti harus sama kan, harus sama persis kan. Nah kalau misalnya memang Oh tidak, iya, sorry. ini kan nanti menyangkut ke marking kan. Nanti kalau kita buat, mohon maaf, apa namanya, dengan keluaran berbeda, ini kan berarti akan jadi penilaian sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon arahannya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau ininya sudah harus sesuai dengan gambar ini, Bu. Ini. Ini kan ada W1, W2, W3, W4, W5, W6 ya. Ya. Iya betul. Jadi kabel main power itu ya harus di W1. Nah, ini juri juga harus aware. Kabel yang ke kompresor kalau dicek urutan ke kompresor ya harus di W2. Kemudian kabel untuk ke dual pressure control ya harus melalui jalur wiring 3 yang PG itu PG. Apa namanya? Kabel gland ya, kabel gland. Solenoid valve 1 ya harus melalui W4 gitu. Solenoid valve 2 ya harus melalui W5. Sensor harus melalui W6 gitu ya. Itu. Baik, baik. Itu sih kalau ini paham ya. Tapi maksud saya untuk desainnya ini yang balik lagi ke halaman 47, apakah harus urutan ini W1? Kita kan kalau untuk apa namanya untuk mengeluarin keluaran dari yang tadi Bapak bilang salurannya melalui W1 itu tidak ada masalah. Namun nanti posisinya eh Oh, berbeda maksudnya ini posisi urutannya itu lubang. nggak ada masalah. Posisi Iya lubang. betul. Heeh. Coba Karena kan ini dicek kan di akan markingnya. dibawa. Dicek di Heeh, markingnya, Ibu. Dicek di markingnya lagi. heeh, Dicek mm-mm. di markingnya lagi. Baru nanti coba ditanyakan, Bu. Baik, Dicek di baik. markingnya. Nanti kalau di sini tidak ada waktu, kekurang waktu, nanti jangan dijapri di grup ya. Di grup supaya Baik, semuanya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Gitu ya, Bu baik, ya. baik. Iya, Cek di baik. Karena markingnya. ini, mm, karena akan ngaruh banget Pak penilaian termasuk juga ini kan akan apa ya, apa namanya menyangkut biaya juga ya, biaya termasuk juga untuk latihan yang akan kita bawa buat lomba gitu kan. Nah kalau misalnya memang nanti kita salah buat kan otomatis juga akan mempengaruhi apa penilaian kita Oke, paham. seperti itu. Mm. Paham. Jadi
tolong dicek di markingnya, ada nggak bunyinya yang mengharuskan posisinya harus sesuai lubangnya gitu ya. Baik, baik. Kalau tidak ada yang sesuai berarti tidak harus posisi lubang harus sesuai dengan gambar misalnya. Itu berarti saya sendiri agak lupa markingnya. Yang jelas silahkan dicek dan disesuaikan dengan marking. Kalau memang tidak ada kalimat spesifik itu, kita juga tidak akan bisa mengada-adakan marking. Karena semua orang udah baca itu, gitu ya. Oke? Baik, Pak. Oke, Oke, silahkan dicek di markingnya ya Bu ya terkait dengan panel. baik, Nanti Pak. kalau memang ada yang perlu ditanyakan di grup WhatsApp kita karena waktu juga ya. Baik. Satu lagi boleh, Pak? Silahkan. Ya, tadi menyangkut untuk juri volunteer. Tadi Bapak bilang ketika nanti apa namanya bertugas itu boleh ya ibaratnya warawiri lah ya di lingkungan situ termasuk jam memvideokan. Apakah bisa dibuat rules-nya jangan sampai nih ini kan anak bekerja harus kondusif ya. Nanti kalau ada juri volunteer bolak-balik ke area lomba si A si B saya rasa malahan mengganggu peserta lain gitu kan. Apa namanya kurang eh ini ya jadi nggak ya jadi kurang inilah kurang maksimal anaknya seperti itu sih Pak. Jadi konsentrasinya jadi buyar gitu. Ini kan ada anak bekerja kemudian juga kalau dulu kan benar-benar steril ya. Nah, kalau bisa sih sebagai juru politik mungkin bisa lihat apa namanya, oke di dalam area lomba, namun untuk kayak apa namanya harus bolak-balik itu kayaknya harus dibatasin. Seperti itu sih Pak. Jadi Bu, Izin. memang juri itu tidak boleh mengintervensi peserta lomba. Nanti akan kita kasih kursi. Di kursi, kalau tidak dipanggil peserta, tidak boleh mendekat ke peserta lomba, hanya akan mencatat perilaku peserta lomba. Misalnya, juri yang tidak dikasih, juri volunteer yang tidak dikasih tanggung jawab, dia berada di area tengah untuk melihat lomba, melihat proses lomba. Tidak, juri yang dikasih tanggung jawab pun kita tidak akan memberikan juri yang merupakan dari sekolahnya. Misalnya, Bulia daftar jadi juri volunteer, nggak mungkin saya akan meletakkan atau memberikan tanggung jawab ke Bulia di sekolahnya sendiri, nggak mungkin. Dan nanti, oke, kita lihat gambarnya tadi, sorry, nggak kelihatan ya? Oke, ini sudah. Oke. Ah, 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 ah. Oke, makasih pertanyaannya. Ini penting juga di. Nah, jadi juri itu nanti kita akan ambilkan ke sini. Misalnya yang mengawasi safety itu satu orang mengawasi 3 orang. Berarti di sini ada kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menghadap ke sini. Tanpa melakukan intervensi ke peserta dan mendekati peserta. Silakan duduk kalau mau berdiri makan snack. Nanti SMK 29 menyediakan snack dan minuman nggak di sini? Di tengah sini. Ya. Jadi nanti juri duduk di sini ini udah seperti lomba internasional, Bu, nanti. Apa namanya? Peserta kerja di sini, volunteer juri atau juri duduk di sini. Ada kursi kita sediakan, sudah sama ketua juri udah nih kamu duduk di sini, kamu duduk di sini, kamu duduk di sini, kamu duduk di sini. Silahkan dicatat kalau ada pelanggaran safety. Silahkan diingatkan kalau ada pelanggaran safety karena safety tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti terjadi sesuatu yang tanggung jawab ketua juri. Misalnya apa namanya? Tindakan yang unsafe action. Misalnya ada barang di bawah cover misalnya cover HPLP itu berpotensi terinjak, jangan dibiarkan, diingatkan.
Tetapi nanti ada catatan, oh peserta ini tadi sempat diingatkan karena melakukan unsafe action. Itu. Jadi juri tidak boleh masuk ke booth seenaknya, Bu. Makanya di sini ada apa namanya partisi. Nanti kalau begitu ketua juri melihat ada juri masuk ke booth tanpa dipanggil peserta, ya, kemudian masuk ke area booth, itu nanti akan diingatkan oleh ketua juri. Gitu, Bu. Iya, kalau itu saya setuju sih Pak. Tapi kan tadi di mindset saya itu ketika ada pertanyaan dari NTB kalau nggak salah boleh memvideokan gitu kan. Dan berarti kalau misalnya untuk wilayahnya sendiri kan berarti Oke, tidak oke, bisa. oke. I got it, I got it, I got Tuh. it. Saya tadi kan bilang, Iya, ya, sip. kameranya ditinggal, silahkan pakai tripod, nanti cek baterainya aja, kemudian balik lagi. Oke, siap, siap. Itu kan. Oke? Oke, baik-baik. Ya, jadi Iya, siap Pak. tidak Makasih. berdiri di situ. Iya, Kameranya Pak, aja tapi yang kan pakai tripod. kita kan Ya. tupoksinya belum jelas nih sebagai kalau misal memang mendaftar sebagai juri volunteer. Makasih banyak, Pak Oke, Hartono. baik, baik, baik. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, silahkan Bapak Ibu, nanti ini akan saya share dokumen yang update ini. Kemudian nanti kalau memang ada pertanyaan selama seminggu ke depan, selama bisa teks, pertanyaan teks, nanti akan dibantu dijawab oleh saya, Pak Kolbi, Pak Ahmadi, kemudian ada dari tim penanggung jawab, apa namanya, penanggung jawab sekolah, atau penanggung jawab pelaksanaan lomba, penanggung jawab lokasi. Dalam hal ini Pak Septiono masih kopi Pak Septiono. Masih, Pak. Oke. Dan saya mengingatkan Pak Septiono, kita sama-sama untuk mengawal dan koordinasi dengan pihak BPTI ya Pak ya. Siap, Pak. Oke. Makasih. Saya percaya dengan Pak Septiono luar biasa. Oke. Kemudian mungkin dari Mas Ahmadi dan Mas Kolbi ada tambahan, barangkali ada yang saya sampaikan belum komplit. Silakan ditambahkan. Sejauh ini sudah lengkap sekali sih Pak. Mungkin nanti kalau kiranya ada yang kurang jelas dari Bapak Ibu pendamping, pembimbing, nanti bisa di list dulu atau bisa langsung diinformasikan atau ditanyakan di grup. Misalkan nanti belum ada jawaban di grup, nanti kita kan masih ada sesi technical meeting yang kedua ya Pak di hari Sabtu ya rencananya. Sabtu ya. atau Nah, Minggu? itu nanti Itu Sabtu atau masih Minggu nanti bisa tentatif. tentatif ya. Nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau sudah ngebet pengen tanya silahkan nanti ditanyakan di grup. Nanti insya Allah kita akan respon sama-sama Pak Bu. Terima kasih. Mungkin itu Terus Pak Arvino. terkait kalau ada yang mau nitip-nitip komponen dan lain sebagainya Pak, silahkan dijawab. Tadi saya baru memberikan gambaran. Ya, jadi izin menjawab ya Bapak Ibu, memang kaitannya dengan alat bahan ini setiap tahun memang menjadi dilema ya. Isu-isu penting Ternyata itu. Isu sulit. ternyata tidak hanya di peserta saja, itu terjadi di juri, bahkan saat pertama kali menyusun soal ini, alat dan bahan ini menjadi concern utama sebab seringkali juri mengajukan alat bahan ini mentah akhirnya karena dari pusat dananya minim seperti itu Bapak Ibu. Jadi concernnya memang paling enak semuanya disediakan, semuanya seragam. Hanya saja karena terkendala biaya ya jadi tidak bisa. Nah, untuk titip-titip tadi, pada prinsipnya tim juri maupun tim panitia penyelenggara siap mensupport, baik itu mungkin berupa informasi atau lebih detailnya. Hanya saja itu menjadi concern bersama, sifatnya adalah membantu ya Bapak Ibu. Jadi andai kata nanti ada pihak yang membantu, mungkin ada titip kemana itu sifatnya adalah membantu, bukan dalam ranah bisnis ya Bapak Ibu. Karena memang
concernnya bahan-bahan tersebut tidak bisa disediakan oleh panitia pusat. Mungkin seperti itu Pak Hardono. Baik, baik. Mungkin ya. Artinya kalau mereka mau nitip, Pak Ahmadi mau membantu gitu ya? Eh, Bersedia membantu. Insya Allah Pak, Insya Allah. Nah, kemudian Insya Allah kalau Pak. tidak, ya sambil sambil berkenalan dengan guru-guru yang lain, Bapak Ibu juga bisa menghubungi guru-guru yang lain. Sekalian dong, saya dibelanjakan nanti saya Betul, betul, ganti betul, gitu kan bisa. betul, betul. Betul Jadi Bapak. selain itu juga menjalin apa namanya? Menjalin networking, kemudian ya lebih dekat lagi dengan guru-guru yang lain karena lomba ini bukan paten-patenan atau bunuh-bunuhan, Pak, saling belajar istilahnya begitu. Ya, dari saya cukup mungkin dari Pak Kolbi, silahkan. Mungkin sudah banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Sri Hardono. Mungkin dari saya pun sudah merasa sangat banyak informasi yang bisa saya ambil ya. Walaupun saya sebagai juri tentunya juga masih tahap belajar. Mungkin tidak tidak ada yang perlu saya tambahkan Pak karena sudah cukup lengkap. Silakan untuk jika ada tambahan pertanyaan bisa disampaikan kembali. Terima kasih Pak Sri. Oke, sama-sama. Baik, Pak. Jadi eh, Pak Kolbi ini juri udah banyak pengalaman juga. Nanti kalau ada pertanyaan, beliau juga bisa membantu kita untuk menjawab. Karena terus terang saja, grup ini tidak bisa dihandle oleh satu orang karena kesibukan masing-masing. Saya kadang-kadang sibuk, Pak Kolbi yang sibuk, atau Pak Ahmadi yang sibuk. Jadi yang sempat aja nanti silahkan. Oke, ini ada lagi raise hand dari Bulia. Ini masih raise hand, mau bertanya atau gimana, Bu? Ya, baik Pak. Terima kasih. Udah mau ditutup ya. Tadi arahan dari Pak Hardono untuk apa namanya bahan-bahan, izin Pak, jika memungkinkan, tadi dibantu sama siapa tadi? Pak Ahmadi, kalau misalnya memang berkenan juga, mungkin kami juga, mungkin ya, sama teman-teman yang lain, mungkin berkenan gitu, biar bahannya bisa seragam, yang ada yang nggak ketinggalan juga. Terus yang kedua, kalau memang berkenan, bisa nggak sih, apa namanya, estimasi biayanya, biar kami juga nih dalam space hari ini tuh bisa menginfokan sekolah, jadi kami juga sebagai pembimbing nih tidak apa namanya sekolah juga tidak berasumsi ini kok biayanya beda-beda ya. Kalau bisa satu sumber kan bisa bisa sama gitu. Bisa estimasinya berapa nanti bisa kami sampaikan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Silahkan Pak Kolbi, Pak Ahmadi. Sedikit tambahkan Pak. Ya, silahkan Pak. Betul sekali tadi yang seperti yang dibilang sama Ibu Lia, karena tiap-tiap tahun itu kami hanya berangkat membawa peralatan Pak, dari di Surabaya, di Lampung. Ketika tahun ini anggaran yang dikasih oleh sekolah itu anggaran untuk latihan saja, dan ketika saya minta untuk anggaran untuk lomba, itu bingung sekolah itu kenapa bisa ada anggaran untuk lomba. Makanya mungkin seperti bilang Ibu Lia tadi, diseragamkan biayanya. Kita minta ke sekolah bahwa memang ini kesepakatan di technical meeting, biaya segini untuk bahan lomba, gitu Pak. Terima kasih. Gitu Pak, gini Pak. Jadi mungkin di apa namanya, di deskripsi teknis sudah ada itu Pak ya, yang harus disiapkan oleh peserta. Jadi itu dasarnya untuk mengajukan ke sekolah saja. Atau kalau latihan sudah pakai itu, artinya tinggal beli consumable materialnya aja. Karena kami juga khawatir sebetulnya Pak, tim juri ini nanti ada yang salah-salah, ini bisnisnya juri. Kami nggak mau kayak gitu. Dikira bisnis padahal kita betul-betul bantu. Itu Pak. Karena ini memang betul-betul apa namanya? Ini kita memberikan jawaban ini tadi karena pertanyaan Bapak tadi loh ya. Bukan itu, jangan sampai berasumsi bahwa kita itu nanti bisnis enggak, mungkin nombok dikit-dikit ya karena perjalanan, tapi dianggapnya mengambil keuntungan. Saya takutnya seperti itu. Jadi upayakan
kalau memang sudah memiliki barang yang digunakan untuk praktek, oke, gitu ya. Misalnya panel, nggak mungkin lah Bapak nggak membuat panel kalau latihan kan gitu ya. Dibawa aja Pak. Kecuali kalau box panelnya nggak ada. Box panelnya kemarin kami cuma pakai kayu Pak karena di sini nggak ada panelnya kan gitu ya. Itu dan misalnya juri pun bantu beliin panel, masa juri disuruh ngerangkaikan instalasi listriknya udah nggak fair lagi tuh Pak. Karena Bapak kan jauh, misalnya dari NTB Pak, sekalian dong rangkaikan. Yang rangkai juri sendiri, yang nilai juri sendiri, mau menilai pekerjaannya sendiri kan juga pasti dibagus-bagusin Pak. Itu Pak permasalahannya Pak. Pak Ya, Ardono mungkin bukan yang itu ya. Mungkin kalau misalnya panel mungkin kita juga butuh untuk latihan. Namun untuk bahan-bahan yang digunakan untuk lomba sih Pak, lebih cenderung ke situ. Karena kami pun mungkin saya pun di DKI ya mungkin walaupun apa namanya ada ya, kita mungkin biar seragam juga. Kemudian juga kan daripada ya teman-teman juga ada beberapa yang japri ke saya kalau bisa sekalian yang apa enggak gitu, apalagi kalau belinya sekaligus bareng kan kita juga nggak berpikiran teman-teman juri berbisnis seperti itu gitu, kita juga akan sampaikan kenapa enggak gitu beli bareng dengan estimasi biaya segitu, toh kita juga nanti akan mengajukan anggaran seperti ya. itu sih Pak. Baik Bu, Terima kasih. ini solusi aja nih. Kita kasih solusi. Enak. Ibu kan tuan rumah tuh. Ini nggak enak kayaknya. Ini nggak enak. Hah? Ibu Nggak. tuan rumah. Ah, Daripada Ini juri kok. jauh-jauh, bawa dari Semarang. Ibu aja yang ngumpulin itu, tinggal itu ke teman-teman. Udah ini solusi paling praktis. kalau Mungkin ada benarnya juga Pak karena Iya, meminimalisir transport Pak, ongkir iya. nanti Pak ya. Itu Ya Bu. setuju itu yang kumpulkan. Kayaknya mendingan kasih ke itu aja apa panitia penanggung jawab kayaknya ada Pak Septiono di sini. Nah, ya udah Pak Nah, Septi. kalau mending beliau aja, Pak. Lebih bentar netral nih, saya. tuh, Tahu saya tuh juga bukan. pembimbing kan di sini. Oke, mungkin dari saya masuk nih izin nih bahan yang masih perdebatan yang kemarin sempat saya pikiran juga. Mungkin kalau saya sih, kalau pembelian mungkin saya takutnya tidak sempat juga. Mungkin kalau terima barang untuk di storage pertama, oke lah saya terima untuk di ibaratnya bisa buat nyimpen lah. Ini kalau takut ngerakit, nah itu kebijakan masing-masing aja nih. Kan bisa aja tuh kan datang lebih cepat lagi ke Jakarta. Kami sediakan tempatnya Pak untuk merakit misalkan panel listriknya kami sediakan Sebentar, tempatnya sebentar. aja. Mas Septiono. Kan Enggak, kalau bukan masalah ngerakit-ngerakitnya tadi kata Bulia. Ini barangnya aja, barangnya bisa nggak bantu untuk belanjakan? oh kalau itu Pak kayaknya tidak bisa nih Pak. Kalau untuk terima barang untuk storage sih kita oke aja nih. Karena dia Mas Seption ini juga pasti repot sendirian dia menyelenggarakan apa menata semua itu. Iya, ada Jadi Bulia sedikit. aja ya Bu ya. Kayaknya lebih paham Pak Mas Ahmadi ya. Soalnya udah tahu gitu kan. Kemudian juga barang-barangnya pasti sama gitu. Kalau saya ntar kalau ada yang salah terus ada yang rusak, tak saya yang disalahin dengan satu sekolah gitu kan. Kayaknya nggak fair gitu sih Pak. Oke oke. Jadi gini, Mm-mm. untuk panel juri tidak boleh merakitkan. Ya, Tapi kalau mau nitip barang ya silahkan. Ini di luar ranah lomba, di luar ranah lomba. Nitip barang silahkan. Kalau tadi panel ada Mas Septiono menyediakan tempat, hanya Bapak dan peserta butuh waktu ekstra untuk datang lebih awal untuk menyediakan panel itu. Itu aja disepakati semuanya. Saya kalau itu bergantung dari komunikasi Bapak-bapak sama teman-teman yang lain dan sudah saya serahkan kepada Pak Septiono, Pak Ahmadi, Pak Kolbi sama Bulia sebagai tuan rumah tadi. Oke? Saya kira nanti bisa dilanjutkan, kita sudah molor 40 menit. Di sini sudah jam 6 jam 5.35. Udah terlalu panjang waktu kita, nanti Bapak-bapak terlalu capek untuk mengikuti ini malah nggak dapat poinnya. Nah, sekarang biar mengendap dulu apa yang sudah kita bicarakan ini, silahkan tadi saya informasikan bahwa nanti
Silakan kalau memang ada pertanyaan dan hal lanjutan yang perlu didiskusikan, kita selalu open, kita selalu terbuka karena kita akan menggunakan soal ini untuk kita semua. Jadi nggak ada yang kita rahasiakan, nggak ada yang kita keep, bahkan kalau dirubah pun kesepakatan bersama. Itu Pak, mungkin dari saya cukup. Terima kasih Bapak, Ibu pembimbing, adik-adik peserta, kemudian dari penanggung jawab lokasi Pak Septiono, kemudian tim juri Pak Ahmadi, Pak Kolbi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sehingga setidaknya hari ini kita sudah mendapatkan informasi dan gambaran terkait langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti menjelang dan pada waktu lomba. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak ada kesengajaan dan apa namanya untuk melakukan kesalahan. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang tidak berkenan dari saya, dari tim juri. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, tetap semangat dan poinnya satu adalah lomba ini bukan bunuh-bunuhan, bukan adu gengsi, tetapi kita buktikan siapa yang latihannya paling bagus, pola pembelajarannya paling bagus akan kita buktikan di dalam arena lomba. Silahkan masing-masing guru saling berdiskusi juga tidak ada masalah. Sebelum lomba tapi. Oke. Baik, terima kasih dari saya. Selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan Waalaikumsalam Adi warahmatullahi sama Pak wabarakatuh. Kolbi. Mohon izin Pak, saya juga agak lupa ngabarin juga untuk teman-teman yang lain. Mm-mm. Nanti setelah pembukaan itu nanti ada sedikit waktu tanggal 28. 28 kan pagi pembukaan. Mm-mm. Itu ada rencananya itu siangnya kita ada familiarisasi. Ya, Sampai familiarisasi bukan di tempat 27 ya? 28 pembukaannya. Nah, sekarang 27 Bapak Ibu datangnya hari apa ya? tanggal 27. 27 datangnya. 27 malam atau pagi? Nah, ini belum ada koordinasi lagi dari Kementeriannya Oke, BPTI-nya. nanti sambil kita arrange waktu terbaiknya sesuai dengan kedatangan teman-teman kita dari daerah. Ya, Oke, ada lagi tambahan dari Mas Septiono, Pak paling itu aja Ahmadi, sih Pak nanti Kolbi. dari pembukaan nanti setelah datang nanti ada familiarisasi ke lomba. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, oke, oke. Udah cukup? Kalau dari saya, Pak. Pak Ahmadi? Eh, Baik, Pak Ardono, terima kasih banyak atas penjelasan yang sudah lengkap sekali, Pak. Menurut kami ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang kurang-kurang nanti bisa ditanyakan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan adik-adik peserta. Semoga ini menjadi awal yang baik di technical meeting pertama ini. Besar harapan kita semua, semoga persiapan dan pelaksanaan lomba nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada halangan satu apapun. Mungkin dari saya cukup, Pak Ardono. Terima kasih dan mohon maaf kiranya ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Kolbi juga sudah cukup ya Pak ya? Oke, baik. Cukup, Pak, cukup. Baik, baik, baik. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kalau memang sudah cukup, alhamdulillah sudah selesai meeting kita hari ini. Jaga kesehatan adik-adik. Selalu berhati-hati karena setiap mau kompetisi atau setiap mau ada hal besar yang ingin kita lakukan itu ada aja permasalahan. Jadi betul-betul di latihan yang bagus, detailnya bagus, sudah ada marking dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu digarisbawahi akan ada perubahan 30% mungkin, bahkan saat ini pun belum ada. Nanti kita sesuaikan berdasarkan hasil diskusi kita sampai mungkin maksimal 2 minggu ke depan baru pas hari H itu ada perubahan. Tapi nggak signifikan, biasanya 30% baik itu di marking. Kalau eh, ya mungkin prosedur lomba agak berubah sedikit, jadi jangan kaget nanti kalau ada perubahan karena memang sudah selayaknya seperti itu menyesuaikan dengan kondisi segala macam dinamika persiapan lomba, baik di panitia, baik di juri, gitu. Oke, baik saya kira itu. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak. Ya, monggo, monggo, Bu.